Kisah Dua Kamar, Part 15. Tweet, tweet, tweet. Ada message baru di handphone gue. Dari Ian. Saat gue baca nama pengirimnya. Tuh. Gue mau minta tolong sama Elo. Seminggu ini gue pergi ke Medan. Gue minta tolong Elo nemenin Adelia. Tolong jagain dia aja. Ingetin suruh makan. Soalnya itu anak kadang suka lupa makan. Thanks to. Isi SMS Ian. Set dah. Gue malah disuruh Ian jadi bodyguardnya Adele. Nggak perlu ada gue juga, gue yakin si Adele bisa jaga dirinya sendiri kok. Posesif bener nih si Ian. Dalam hati gue, Ian. Sorry bukannya gue nolak. Tapi si Adele Han udah besar. Dari dulu Adele juga sering keluar cari makanan sendiri kok. Gue malah gak enak entar kalau jalan berduaan sama Adele. Gue balas SMS gue ke Ian. Tweet, tweet, tweet. Beberapa saat kemudian Ian membalas lagi. Gak apa-apa tuh. Gue cuma mau minta tolong aja ke Elo. Selama lo gak sibuk dan bisa nemenin Adele, tolong temenin dia ya. Kadang gue sedikit khawatir sama dia kalau posisi gue jauh sama dia. Balas Ian. Oke deh Ian. Asal jangan lupa oleh-olehnya dari sana ya. Akhirnya gue oke-in aja permintaan Ian. Gue sendiri yakin Adele bisa jaga dirinya sendiri di sini. Karena emang udah biasanya seperti itu. Tapi ternyata dugaan gue salah. Saat malam harinya sekitar jam 7-an malam. Dengan berbekal celana jeans belel dan kaos seadanya gue berencana untuk beli makan di tempat biasanya. Klik. Gue tutup pintu kamar gue. Mau kemana tuh? Tampaknya Adele denger gue keluar kamar. Dan dia pun membuka kamarnya. Beli makan di depan Del. Mau nitip? Tanya gue ke dia. Beli apaan? Adele nanya balik ke gue. Paling beli nasi goreng. Abis bingung mau beli apaan. Lo jadi mau nitip gak? Tanya gue lagi. Boleh deh. Gue nitip satu ya. Jawab Adele. Oke. Pedes nggak? Lanjut gue. Pedes dikit aja tuh. Bentar ya gue ambilin duitnya. Kata Adele seraya membalikan badannya. Entar aja Del. Pakai duit gue dulu aja. Kata gue sambil berjalan perlahan menuruni tangga. Bentar tuh. Bentar. Teriak Adele. Apaan lagi? Gue sedikit berteriak. Tiba-tiba gue lihat Adele udah keluar kamarnya dengan menggunakan jaket. Gue ngikut aja ya tuh. Males gue sendirian di kos, pintanya. Lohan cuman mau dibungkus aja Del. Lanjut gue keheranan. Gak apa-apa deh tuh. Lagian juga pegel gue tiduran mulu di dalam kamar. Pengen jalan-jalan aja. Boleh gak nih? Adele mulai memicingkan matanya ke gue. Ya udah deh ayo. Kalau emang lo mau ikut ya udah ntar makan di sana aja sekalian. Tanpa sadar gue ngomong kayak gitu. Nah gitu dong. Dah yuk cabut. Kata Adele sumringah sambil ngedorong badan gue. Sehingga hampir aja gue terjerembab ke bawah. Hahaha. Adele ketawa seneng. Emang jahil ya lo. Gerutu gue. Akhirnya malam itu kita berjalan dari kos kita ke arah tempat warung nasi goreng langganan gue. Perasaan gue saat ini bener-bener campur aduk. Antara bangga dan tengsin. Di satu sisi bangga karena bisa jalan bareng Adele. Di sisi lain ada perasaan minder dan malu jalan sama Adele. Anto, lo itu kayak gak pernah jalan sama makhluk yang berwujud wanita ya. Kemana aja lu? Hati kecil gue seakan menghina gue. Tapi emang gue akuin gue sendiri jarang dekat dan kenal sama cewek. Sepertinya selama ini gue selalu menutup sebelah mata gue. Gue lebih suka hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan pribadi dan hobi gue. Tapi terkadang gue sendiri gak memungkiri pernah menyukai beberapa wanita teman kampus gue selama kuliah ini.
Tapi ya itulah gue. Suka hanya sebatas suka. Dan gue terlalu takut untuk memfollow up sebuah hubungan ke tingkat lebih lanjut. Bahkan terus terang nih, gue denger dari beberapa temen gue kalau ada seorang cewek adik kelas gue yang suka sama gue. Nita namanya. Gue sendiri pun merasakan itu. Dan bahkan gue pun sebenarnya juga suka sama dia. Tapi ya kembali ke awal. Rasa gak pede dalam diri gue nya itu yang akhirnya membuat pupus semua angan. Malam Mas Anto. Sapa penjual nasi goreng. Saat gue dan Adele sampai di sana. Malam Mas. Gue bales menyapa. Kayak biasanya Mas. Bungkus atau makan di sini? Tanya si penjual. Iya Mas. Kayak biasanya. Jawab gue. Elo apa Adele? Tanya gue ke Adele. Dot apa ya? Adele sambil ngeliatin daftar menu yang terpampang. Sama kayak elo aja deh. Bingung gue. Jawab Adele. Udah pesen aja yang lo pengen. Lanjut gue. Gak deh. Udah sama kayak elo aja, lanjutnya. Ya udah Mang. Yang tadi saya pesen dibikin 2 porsi ya. Seru gue ke penjual nasi goreng. Bungkus atau makan sini Mas Anto? Tanyanya lagi. Makan sini aja Mang. Tiba-tiba Adele memotong pembicaraan. Gak dibungkus aja Del. Sergah gue. Yeay. Han tadi elo sendiri yang bilang kalau mau makan di sini aja. Gimana sih? Gak jelas. Adele pun mencari tempat duduk kosong. Ya udahlah. Ngikut aja gue. Gue pun akhirnya mencari tempat duduk di sebelah Adele. Lo mau minum apa Adele? Tawar gue. Teh tawar anget aja tuh. Jawab Adele. Oke. Bentar gue pesenin. Gue beranjak dari tempat duduk gue buat mesen minuman. Gak berapa lama kemudian, minuman pun diantar. Gue mesen jeruk panas sementara Adele mesen teh anget. Gue perhatiin Adele mengaduk-aduk teh tawarnya. Kepanasan ya Del. Gue berusaha memulai pembicaraan. Gak kok tuh. Cukupan. Jawab Adele. Kurang manis ya. Namanya juga teh tawar Del. Lo aduk 1000 kali pun gak bakalan manis. Canda gue. Nah lo tuh emang suka cari sensasi. Gue juga tahu kali ini teh tawar gak bakalan manis mau diaduk berapa kali pun. Jawab Adele ketus. Hahaha. Sewot nih Becanda kok Del. Sambil gue mengiba ke Adele. Iya. Gue juga tahu kok kalau elo becanda. Santai aja kali tuh. Adele pun tertawa. Tapi terus terang gue lebih suka teh manis sih, terang Adele. Lo suka teh manis kok malah mesen teh tawar? Gue keheranan. Gak tahu. Lagi pengen aja. Adele memandang gelas tehnya sambil terlarut dalam lamunannya. Malah ngelamun lagi. Dot ayo bangun-bangun. Sambil gue goyangin tangan gue di depan matanya. Hahaha. Apaan sih? Adele menepis tangan gue sambil tertawa kecil. Gak kok tuh. Lagi bayangin omongan lo aja barusan. Apaan coba? Gue sedikit kaget. Ya itu tadi. Teh tawar ya tetap aja tawar. Gak bakalan manis meski diaduk berapa kali pun, kata Adele. Iya emang bener gitu kan kenyataannya. Gue mengamini perkataan Adele. Tapi gue pengen ngerasain teh tawar ini jadi kerasa manis di tenggorokan gue tuh. Lanjut Adele. Elo becanda aja Del. Ngimpi kali lo. Sanggah gue. Kali aja bisa tuh. Who knows? Adele pun tertawa. Akhirnya nasi goreng pun tiba di meja kami. Dan tampaknya malam ini Adele sangat menikmati nasi gorengnya karena tidak tersisa sedikit pun nasi di piringnya. Nasi gorengnya yang enak apa elo yang kelaparan Del? Canda gue. Lo ini ngehina mulu kerjaannya. Adele cemberut. Hahaha. Dan gue pun tertawa. Tapi emang enak kok.
Gue baru tahu di sini ada nasi goreng enak. Lo udah jadi langganan di sini ya? Sampai mang-mangnya pada kenal lo semua? Tanya Adele. Iya, gue tahu dari teman kampus gue. Lagian juga harganya juga gak mahal. Makanya gue kalau lagi tongpes pasti makan di sini. Jawab gue. Berarti sekarang baru tongpes dong? Tanya Adele sambil ketawa. Han, ada Elo. Elo Han tabungan berjalan gue. Gue tertawa terbahak-bahak. Sial lo. Adele menggerutu. Balik yuk Del. Pinta gue. Yuk. Gue yang bayar ya. Kata Adele. Gak usah. Gue aja. Cegah gue. Katanya tongpes. Udah gak usah sok jaim gitu deh. Sini gue bayarin aja. Adele pun bersikeras. Han, gue gak selalu tongpes setiap kali kesini. Ngehina lo ye. Bantah gue. Hahaha. Ya udah cepet di sana bayarin. Kata Adele sambil menghabiskan sisa tehnya. Berapa mang? Tanya gue ke penjual nasi gorengnya. Jadi satu atau bayar sendiri-sendiri? Si penjual itu nanya balik ke gue. Jadi satu aja. Jawab gue. 10.000 semuanya Mas Anto. Kata si penjual nasi goreng itu. Nih mang. Sambil gue sodorin duit 20 ribuan. Ini kembalinya 10 ya. Kata si penjual nasi goreng. Itu pacarnya Mas Anto ya? Tanya si penjual dengan iseng. Iya mang. Saya pacar keduanya Mas Anto. Pacar pertamanya komputernya di kos. Jawab Adele dengan jayusnya. Hus. Ngaco aja lo Del. Sanggah gue malu-malu. Hahaha. Penjual nasi goreng dan Adele pun tertawa bersamaan. Pacar betulan juga gak apa-apa kok Mas Anto. Gelis pisan ini si Neng. Goda penjual nasi goreng. Wah. Makasih banyak deh mang. Lanjut Adele. Kita balik dulu ya mang. Adele pun berpamitan. Sepanjang perjalanan pulang ke kos kita lalui dengan banyak banyolan dan hinaan antara kita berdua dan itu pun berlanjut ke balkon kos hingga larut malam. To be continue. Ke part 16.